Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran IPA minggu keempat. Pagi ini kita akan membahas tentang perubahan iklim. Jika kamu memperhatikan beberapa tahun belakangan ini, kita sering merasa musim kemarau yang lebih panas dari biasanya, sedangkan musim hujan yang mulai ekstrim disertai petir dan badai kencang. Jika diperhatikan, kondisi ini juga terjadi di beberapa negara lain. Cuaca di tempat tersebut setidaknya tidak terlalu jauh berbeda. Musim panas yang menyengat dan musim dingin yang disertai badai. Kenapa sih bisa begitu? Ternyata salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan suhu yang drastis disertai curah hujan, pola angin, dan fenomena cuaca lainnya yang tidak biasa. Perubahan ini bersifat signifikan dan terjadi pada periode waktu tertentu. Tentu saja hal ini bukan berita yang bagus karena berdampak terhadap lingkungan serta makhluk hidup yang tinggal di bumi termasuk kita, manusia. Bayangin nih, jika musim kemarau berkepanjangan dengan suhu yang tinggi dari biasanya, tanaman akan sulit tumbuh. Petani pun akan kewalahan karena gagal panen. Sementara hewan-hewan akan mengalami kekeringan karena sumber airnya mulai kering. Untuk mencegah perubahan iklim semakin memburuk, ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya, kita harus mengenali terlebih dahulu penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Apa sajakah itu? Nah, ternyata ada salah satunya yang pertama adalah aktivitas manusia. Kita tidak bisa memungkirinya bahwa manusia bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim. Aktivitas manusia yang bisa memberikan dampak buruk bagi alam dan lingkungan, salah satunya adalah dengan menebang pohon. Menebang pohon dengan tidak tebang pilih dan tidak menanamnya kembali bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, di sini hanya segelintir orang saja yang peduli tentang penanaman pohon, sedangkan segelintir lain tidak begitu peduli. Selain itu, kita sebagai manusia juga sering membangun pemukiman atau rumah di daerah resapan air, sehingga akibatnya air tidak mampu menyerap di tanah dengan sempurna dan akan menyebabkan banjir ketika musim hujan. Kita pun sering sekali membuang sampah dan limbah sembarangan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang pernah Ibu jelaskan di minggu kemarin tentang pencemaran. Berikutnya, yang kedua adalah efek rumah kaca. Kita juga sering melepaskan karbon dioksida ke udara, contohnya kendaraan bermotor kita, pabrik, pembakaran sampah, pembakaran lahan. Nah, pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca ini sudah dicetuskan pada tahun 1824 oleh Joseph Forer. Nah, gas atau zat yang dapat menyerap dan memantulkan sinar inframerah tersebut disebut sebagai gas rumah kaca. Contohnya ada karbon dioksida, ada belerang dioksida, ada NO2, ada CH4, ada CFC. Dan ada beberapa dari sektor pertanian yang bisa menyumbang gas rumah kaca. Contohnya itu adalah kotoran dari hewan-hewan, pupuk, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi ada sinar matahari yang masuk dan ada sinar matahari yang tidak bisa dipantulkan kembali ya. Jadi ada yang sinar matahari masuk menyebabkan hangat di dalam, sedangkan sinar matahari yang dipantulkan akan menyebabkan panas di luar atmosfer. Padahal efek rumah kaca ini jika dalam jumlah yang sangat kecil sangat bermanfaat bagi manusia karena bisa menyebabkan suhu di bumi menjadi lebih hangat. Tapi jika terlalu berlebihan maka kita akan mengalami kepanasan yang lebih dari batas ambang normal. Contohnya di kota-kota kan sering menggunakan AC ya, itu karena panas bumi semakin meningkat. Padahal AC pun bisa memberikan CFC bagi lingkungan. Nah, ada juga pemanasan global. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi baik di darat maupun di laut. Nah, jadi pemanasan global ini perubahan suhu yang ekstrim ini bisa berdampak buruk ya. Salah satunya menyebabkan pemanasan global, dan pemanasan global ini sangat
berpengaruh terhadap kehidupan hewan ya, karena akan semakin sulit hidupnya. Bagaimana sih proses terjadinya dan apa penyebabnya? Nih, penyebab terjadinya pemanasan global mulai dari asap yang diakibatkan oleh penggundulan hutan ya. Ada CFC tuh. Kalau kita sering menggunakan parfum semprot tuh ya, kita berarti mengandung CFC itu yang bersifat dingin, pilok kayak gitu ya. Terus bensin, minyak bumi dari kendaraan motor kita atau mobil kita, makanya harus rajin diservis biar asapnya tidak terlalu banyak, tidak mengepul sehingga menyebabkan karbon dioksida di udara semakin banyak. Terus ada dari pabrik, itu juga bisa menyebabkan uh, pemanasan global ya, dimana karbon dioksida di udara ini akan menumpuk di langit sehingga sinar matahari yang masuk, ada yang bisa masuk, ada yang bisa keluar, dan dari dalam tidak bisa keluar karena di atmosfer ini sudah terlalu banyak karbon dioksida. Setelah itu yang berikutnya adalah kerusakan lapisan ozon. Perubahan iklim juga disebabkan oleh rusaknya lapisan ozon. Padahal ozon ini sangat berfungsi bagi manusia, yaitu untuk melindungi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit. Nah, ini adalah ozon yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika ozon ini rusak, radiasi sinar ultraviolet ke bumi akan semakin banyak. Selain itu juga tidak ada yang menghalangi kita ya, yang melindungi kita dari atmosfer. Nah, soalnya untuk pagi ini ya, yang ditulis hanya soal dan jawabannya aja. Kalau materi yang sebelumnya yang Ibu jelasin itu nggak usah ditulis. Kenapa sih? Karena soal ini adalah rangkuman dari materi yang Ibu jelaskan barusan ya. Ingat ya, yang dikerjain cuma ini doang yang ditulis di buku. Yang pertama soalnya, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, tuliskan contoh gas rumah kaca. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Dan yang terakhir, jelaskan fungsi lapisan ozon bagi manusia. Yang ditulis dan catat hanya ini. Jangan lupa kirimkan foto, pengerjaan, dan jawaban kamu biar Ibu langsung menilainya. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas IPA. Ingat selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di kelas nyata ya, bukan di kelas maya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.